Jadi, sudah tahu kan kesalahan kita? Belum paham juga? Belum mengerti juga dengan kesalahan yang seringkali kita lakukan? Memang satu hal yang paling parah dalam kehidupan kita tidak lain adalah ketika kita tidak pernah merasa bersalah, selalu merasa yang paling benar, dan disitulah kita menggali lubang kubur kita sendiri, lubang kehancuran kita sendiri. Meskipun tadi saya tidak meminta kepada Anda untuk coba perhatikan bacaan-bacaan kitab suci hari ini, itu kan sebetulnya sudah tidak perlu lagi diajak. Sehingga kalau tadi saya mempertanyakan, sekarang tahu kan kesalahan yang sering kali kita lakukan di dalam kehidupan kita? Bingung karena kurang memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kesalahan kita itu tidak lain adalah adanya kecenderungan kita melakukan segala sesuatu, terutama di dalam memberi atau mempersembahkan itu masih dibatasi oleh kuantitas, bukan kualitas. Ada kecenderungan juga ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik itu masih sebatas euforia. Maka kalau kita melakukan perbuatan baik, tidak jarang begitu banyak kamera yang kita undang untuk memotret apa yang kita lakukan. Karena kita ingin mengatakan kepada orang lain, ingin menunjukkan kepada orang lain, ingin mempertontonkan kepada orang lain bahwa saya sudah menjadi orang yang dermawan. Bukan Pak Darmawan ya, dermawan. Sudah memberikan begini, sudah memberikan begitu kepada orang lain. Jadi itu harus dikabarkan kepada dunia dengan kamera-kamera yang terus menotong, mengambil gambar dan lain sebagainya. Akibatnya, kalau kesalahan kita itu tidak diperbaiki, masih menghitung berapa banyak, berapa besar, berapa hebat yang telah lakukan, masih penuh dengan euforia untuk mengumumkan kepada setiap orang bahwa saya telah melakukan banyak hal dengan perbuatan-perbuatan saya kepada orang lain, maka akan muncul kekecewaan yang besar. Dan hal inilah yang kemudian kita menjadi orang-orang yang gak pernah lagi mau mengembangkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita. Dua hal itu kalau masih saja ada sekali lagi dalam kehidupan kita, kita akan kecewa karena terkadang kita membuat satu ekspektasi tersendiri. Kalau saya berbuat seperti ini, maka suatu saat kelak nanti saya pun akan mendapatkan hal yang sama. Dan saya berharap lebih dari orang lain, dari sesama kita, atau juga dari Tuhan. Itulah perhitungan-perhitungan yang membuat kita akhirnya kecewa ketika apa yang kita harapkan, apa yang kita canangkan itu tidak menjadi kenyataan. Sehingga kalau itu masih ada di dalam kehidupan kita, kita memberi itu, kita mempersembahkan itu bukan sebagai ungkapan syukur, ungkapan belas kasih, ungkapan empati, baik kepada sesama dan kepada Allah. Hanya sekedar mau mempertontonkan. Nah, inilah yang harus kita perbaiki.
Kalau tadi saya mengatakan minggu biasa ke-32 ini kita diingatkan kembali, bukan berarti kita tidak pernah mengerti, tidak pernah tahu. Semua orang ini memahami, tapi diingatkan kembali karena kecenderungan untuk keluar dari hakikat yang sebenarnya ini. Terlebih lagi di zaman media sosial yang sangat booming itu menjadi bagian terpenting bagi kehidupan kita dibandingkan dengan kualitas dan tujuan memberi atau mempersembahkan yang seharusnya itu. Maka kalau kita perhatikan dengan baik-baik, memberikan persembahan terutama kepada Allah, memberikan atau membagikan rahmat dan berkat yang kita terima dari Allah kepada sesama, dibutuhkan keterlibatan yang total. Maka nggak salah kalau tidak menyadari bahwa pemberian itu harus melibatkan diri secara total. Seringkali muncul terutama kita persempit di dalam kehidupan gereja itu. Diajak terlibat lalu dengan sangat gampang mengatakan, saya kan sudah memberikan bantuan, saya kan sudah memberikan donasi, jadi cukup dengan donasi saya, cukup. Sementara saya tidak mau terlibat. Berarti apa yang diberikan, apa yang dipersembahkan itu bukan lagi atas keterlibatan, atas syukur kita, atas berkat Allah yang diberikan kepada kita. Makanya dengan tegas, dengan jelas hari ini persembahan yang benar tidak lain adalah bukan seberapa besar, bukan seberapa banyak, bukan seberapa hebat, tetapi seberapakah ketulusan dan kerelaan hati kita untuk memberikan semuanya itu. Persembahan yang kita berikan tidak lain adalah bukan hanya persembahan materi, tetapi sejauh mana kita berani memberikan diri kepada Allah dan percaya pada penyelenggaraan ilahi atas segala persembahan-persembahan yang kita berikan kepada Allah. Dan nyatanya ketika ada ketulusan, ketika ada kerelaan, ketika melibatkan diri, ketika mempersembahkan diri kepada Allah, contohnya menjadi sangat jelas sekali. Janda di Sarfat itu berkelimpahan karena dia sudah memberikan persembahan. Hanya dengan roti bundar yang kecil, tetapi rezeki dia terus menerus tidak ada habisnya. Itulah penyelenggaraan ilahi. Kalau kita berani tulus hati, berani rela, dan berani memberikan diri kepada Allah serta percaya pada penyelenggaraan ilahi itu. Lebih tegas lagi, di dalam surat kepada orang Ibrani, persembahan yang benar tidak lain adalah Yesus sendiri yang mempersembahkan dirinya satu kali, tetapi itu akan sangat berguna untuk selama-lamanya. Maka kita pun ditantang untuk melakukan hal yang sama. Bagaimana kita mau memberikan diri, mempersembahkan diri dengan tulus hati, dengan kerelaan hati sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Tidak perlu dipertontonkan karena Allah tahu semuanya. Karena Allah mengerti semuanya dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Sekali lagi, ini yang sekarang mesti kita tanamkan di dalam diri kita. Persembahan yang benar, pemberian yang benar harus didasarkan atas ketulusan hati, kerelaan hati, mau terlibat dan mau memberikan diri seutuhnya kepada Allah dan percaya pada penyelenggaraan ilahi. Tuhan memberkati.